Halo anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linier dua variabel, atau singkatnya kita sebut SPLDV. Kita mulai dari bentuk umum persamaan linier dua variabel. Bentuk umum persamaan linier dua variabel itu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa dia persamaan linier dua variabel. Jadi variabelnya akan ada dua. Dan pangkat dari variabelnya itu hanya pangkat 1. Tidak ada perkalian antar variabel maupun pembagian antar variabel. Atau bentuk lain dari persamaan linier dua variabel yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Nah, kalau kita perhatikan dan kita ingat lagi, ternyata persamaan linier dua variabel ini sama dengan persamaan garis lurus. Jadi, pada dasarnya persamaan garis lurus merupakan persamaan linier dua variabel. Contoh dari persamaan linier dua variabel seperti ini, 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Contoh lainnya, 5X dikurang 6Y sama dengan negatif 15. Ketika kita membicarakan sistem persamaan linier dua variabel, maka hal yang penting untuk kita ketahui adalah mencari solusi dari sistem persamaan linier dua variabel itu sama dengan mencari nilai variabelnya. Ibu ambil contoh. Di sini ada persamaan linier dua variabel, yaitu 7X dikurang Y sama dengan 4. Berapakah nilai X dan Y yang mungkin? Mencari solusi sama dengan mencari nilai variabel. Jadi ketika kita mencari nilai X dan Y yang menyebabkan kalimat matematika ini benar, maka itulah solusinya. Persamaan yang kita miliki itu adalah 7X dikurang Y sama dengan 4. Kita ambil bilangan tertentu, misal kita ambil X-nya sama dengan 1, maka jika X-nya sama dengan 1, jadi 7 kali 1 dikurang Y berapa agar hasilnya sama dengan 4. Jadi 7 kali 1, 7 dikurang berapa hasilnya sama dengan 4, ternyata kita tahu itu adalah 3. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa ketika X-nya 1, Y-nya harus sama dengan 3. Agar ketika kita kurangi 7X dikurang Y, itu hasilnya mau sama dengan 4. Jadi nilai X dan Y yang mungkin untuk persamaan 7X dikurang Y sama dengan 4 itu adalah X sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 3. Mungkin nggak ada nilai X dan Y yang lain lagi? Bisa saja. Kita coba. Misal, ketika kita ambil X-nya sama dengan 2. Jadi 7 dikali 2 dikurang berapa hasilnya agar sama dengan 4? 7 kali 2 ini sama dengan 14, dikurang berapa hasilnya sama dengan 4? Oh, ternyata dia harus dikurang 10. Jadi Y-nya sama dengan 10. Maka nilai X dan Y yang mungkin itu adalah X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 10. Itulah yang kita lakukan ketika kita mencari solusi dari suatu persamaan. Nah, sekarang karena yang kita pelajari adalah sistem persamaan linier dua variabel, karena sistem artinya persamaan linier dua variabel yang kita miliki itu lebih dari satu. Bentuk umumnya yaitu seperti ini. AX ditambah BY sama dengan E, dan CX ditambah DY sama dengan F. Jadi setidaknya ada lebih dari
satu persamaan linier dua variabel. Contoh untuk sistem persamaan linier dua variabel. Ibu buatkan contohnya sembarang. Karena sistem, otomatis persamaan linier dua variabel yang kita miliki itu lebih dari satu. Tidak seperti contoh yang di kiri. Ibu ambil contoh sembarang. Misal 7x dikurang y sama dengan 4 dan 2x tambah y sama dengan 3. Inilah salah satu contoh SPLDV. Untuk mencari solusi dari sistem persamaan linier dua variabel, itu artinya sama saja kita mencari nilai x dan y yang memenuhi SPLDV ini. Jadi berapa nilai x dan y yang ketika kita substitusikan nilai tersebut, maka akan memenuhi persamaan ini. Jadi ketika kita kalikan 7 dikalikan dengan nilai x dikurang dengan y akan sama dengan 4. Dan nilai x tersebut ketika kita kalikan 2 dan ditambah dengan y, itu hasilnya pun akan sama dengan 3. Secara umum itulah yang akan kita lakukan. Terdapat beberapa cara untuk menentukan solusi SPLDV. Yang pertama yaitu dengan metode grafik. Metode grafik ini artinya kalian akan menggambar persamaan linier. Yang kedua yaitu dengan eliminasi. Dari namanya saja sudah eliminasi, itu artinya kita akan menghilangkan. Yang ketiga adalah substitusi. Substitusi itu artinya mengganti. Jadi ada yang akan kita ganti pada SPLDV tersebut. Yang terakhir yaitu kombinasi antara eliminasi dan substitusi. Kita akan menggunakan teknik eliminasi dan substitusi secara bergantian. Secara khusus, kita akan belajar mengenai kombinasi, eliminasi, dan substitusi untuk mencari solusi dari SPLDV. Berdasarkan contoh, kita sudah punya SPLDV dengan persamaan yang ada yaitu 2x dikurang y sama dengan negatif 2 dan x ditambah y sama dengan 5. Untuk menentukan solusi dari persamaan ini, maka yang perlu kita lakukan yang pertama adalah dengan eliminasi. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan eliminasi. Karena kita akan mengeliminasi, artinya akan ada hal yang kita hilangkan. Nah, apa yang kita hilangkan? Yang akan kita hilangkan adalah salah satu variabelnya. Entah x atau y yang akan kita hilangkan. Kita tulis dulu 2x dikurang y sama dengan negatif 2. X ditambah y itu sama dengan 5. Nah, untuk menghilangkan salah satu variabel, maka koefisien variabelnya itu harus sama terlebih dahulu. Jika diibaratkan, ketika kamu punya 3 jeruk, supaya semua jerukmu habis, otomatis kamu harus makan ketiga jerukmu itu. Di sini kita punya x2 dan 1, kemudian y sebanyak negatif 1 atau 1, dan y yang di bawahnya itu juga 1. Jadi, cara termudah yaitu dengan menghilangkan y-nya terlebih dahulu, karena banyak y-nya sama-sama 1. Sedangkan x-nya yang di atas ini ada 2, yang di bawah ada 1. Jadi kita hilangkan y-nya terlebih dahulu. Untuk menghilangkan y-nya terlebih dahulu, maka hal yang bisa kita lakukan di sini adalah dengan memilih tanda tambah atau kurang. Kita sesuaikan dengan koefisien y-nya. Bagian atas ada negatif y, dan di bawah ada y, positif nilainya. Nah, supaya ini habis, negatif y dan y itu harus ditambah atau dikurang.
negatif Y itu artinya kan sama dengan negatif 1Y, dan Y yang di bawahnya itu cuman ada 1Y. Jadi di sini harus ditambah atau dikurangkah supaya habis? Negatif Y, negatif 1, ditambah atau dikurang? Sama 1 supaya hasilnya 0. Jadi yang benar ini adalah ditambah. Sederhananya kalau kita pikir negatif 1 ditambah 1 ini hasilnya 0 kan? Jadi nilainya, jadi tanda yang dipilih adalah tambah. Kita pilih tanda tambah, ini boleh dicoret. Karena ditambah, jadi kita jumlahkan sekarang 2X ditambah X. Jadi kita punya 3X, negatif Y ditambah Y, itu sudah 0, nggak usah ditulis lagi, sama dengan negatif 2 ditambah 5. Jadi negatif 2 ditambah 5, itu hasilnya 3. Sekarang kita sudah ketemu bentuk seperti ini, 3X sama dengan 3. Jadi 3 kali berapa yang hasilnya 3? 3 dibagi dengan 3. Jadi kita ketemu X sama dengan 1. Kita sudah ketemu X sama dengan 1. Setelah itu kita akan substitusi. Substitusi X sama dengan 1 ke persamaan. Karena kita punya 2 persamaan, kita bisa pilih persamaan yang mana saja. Usahakan cari persamaan yang bentuknya paling sederhana, supaya kalian nggak ribet ngitungnya. Kalau kita lihat, dari 2 persamaan yang kita punya, yang paling sederhana itu adalah X ditambah Y sama dengan 5. Jadi kita pilih yang ini. Mau pakai yang 2X dikurangi sama dengan negatif 2 pun boleh, silahkan hasilnya pasti sama. Dari sini diketahui X sama dengan 1, jadi kita ganti X-nya ini dengan 1, ditambah Y sama dengan 5. Jadi Y sama dengan 5, satunya pindah ke kanan, dikurang 1. Ingat kalau pindah itu tandanya berubah. Jadi 5 kurang 1 itu hasilnya 4. Nah, kita peroleh Y sama dengan 4. Jadi solusi SPLDV ini adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Atau kita boleh tulis 1,4. Jadi seperti itulah cara yang dapat kita lakukan ketika kita menggunakan kombinasi antara eliminasi dan substitusi. Pemanfaatan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari ini banyak. Untuk bisa memanfaatkan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari, hal yang penting untuk mampu kalian lakukan itu adalah membuat model matematikanya berdasarkan soal cerita yang ada. Dibaca dulu soalnya. Harga 10 buah buku tulis dan 6 buah pensil adalah 14.500. Harga 6 buah buku tulis dan 5 buah pensil adalah 9.750. Maka jumlah harga 5 buku tulis dan 4 pensil adalah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita misalkan terlebih dahulu hal yang ditanya. Berdasarkan soal cerita, yang ditanya adalah harga buku tulis dan harga pensil. Karena yang ditanya adalah harga buku tulis dan harga pensil, kita bisa buat pemisalannya. Harga buku tulis adalah B dan harga pensil adalah P. Setelah kita misalkan, harga buku tulis adalah B dan harga pensil adalah P, kita bisa bentuk SPLDV-nya. Untuk membentuk SPLDV-nya, maka kita harus perhatikan lagi soal cerita. Pada soal, itu disebutkan harga 10 buah buku tulis. Jadi 10 buah buku tulis, 10 buah buku tulis, harga buku tulis itu dimisalkan dengan B tadi, 10 buah buku tulis, 10B,
Dan 6 buah pensil, yang ini 6 buah pensil adalah 14.500. Harga 10 buah buku tulis dan 6 buah pensil itu adalah 14.500. Kalimat selanjutnya, harga 6 buah buku tulis 6B dan harga 5 buah pensil itu adalah 9.750. Yang ditanya adalah harga 5 buah buku tulis dan 4 buah pensil. Ini berapa harganya? Kita akan manfaatkan SPLDV ini untuk mencari harga 5 buah buku tulis dan 4 buah pensil. Setelah ketemu SPLDV-nya, maka kita akan gunakan kombinasi antara eliminasi dan substitusi supaya diperoleh nilai B-nya berapa, nilai P-nya juga berapa. Hal pertama yang kita lakukan itu adalah eliminasi. Ditulis persamaannya dulu, 10B ditambah 6P sama dengan 14.500. Kemudian 6B ditambah 5P itu sama dengan 9.750. Ingat lagi, karena yang kita lakukan itu adalah eliminasi, jadi ada hal yang kita hilangkan. Kita mau hilangkan B-nya atau P-nya terlebih dahulu. Yang mana saja boleh. Untuk bisa menghilangkan B atau P-nya, artinya banyak B dan P-nya kan harus sama. Sama seperti tadi. Ketika kita punya 3 jeruk, maka untuk menghabiskan atau menghilangkan ketiga jeruk itu, kita harus makan 3-3-nya. Nggak boleh cuma makan 2 atau 1. Kalau kita makan 2 atau 1 kan artinya ada yang sisa, belum hilang atau habis. Misal, kita akan menghilangkan si P. Pada persamaan yang pertama, si P-nya itu ada 6, dan persamaan yang kedua, P-nya ada 5. Oh, ternyata berbeda. Gimana caranya supaya kita bisa menghilangkan keduanya? Hal yang bisa kita lakukan adalah kita akan menyamakan banyak P-nya. Yang satu 6, yang satu 5. Jadi bisa dikali. Ini dikali 5, kemudian yang bawah dikali 6. Supaya P-nya sama-sama nanti banyaknya 30. Setelah kita kalikan, maka persamaannya akan berubah. Persamaan yang pertama itu akan dikali sama 5. Dimulai dari yang paling depan, 10B dikali 5. Itu jadinya 50B. Kemudian ditambah 6P dikali 5. 30P. Sama dengan 14.500 dikali 5. Kita peroleh hasilnya 72.500. Yang bawah lagi. Persamaan yang kedua itu 6B dikali 6. Kita dapat 36B ditambah 5P dikali 6. 30P sama dengan 9.750 dikali 6. Kita peroleh 58.500. Nah, sekarang kita udah ketemu nih persamaan yang baru. Persamaan baru ini P-nya sudah sama. Yang di atas P-nya udah 30, yang di bawah juga 30. Jadi ketika kita mau menghabiskan, itu mudah. Nah, untuk menghabiskan P-nya ini, yang atas P-nya ada 30 positif, yang bawah
juga positif, maka supaya bisa habis tinggal kita kurangi. 30P dikurang 30P, jadi hasilnya udah pasti 0. Sekarang kita kurangi mulai dari yang paling depan, 50B dikurangi 36B. Jadi hasilnya 14B. Kemudian 72.500 dikurangi 58.500. Hasilnya 14.000. 14B sama dengan 14.000. Jadi B itu sama dengan 14.000 dibagi dengan 14. Kita ketemu nilai B-nya itu sama dengan 1.000. Jadi harga buku tulisnya itu sama dengan 1.000. Murah ya. Nah, setelah eliminasi, kita akan substitusi. Kita udah ketemu nilai B-nya sama dengan 1.000. Kita substitusi B sama dengan 1.000 ini ke persamaannya. Untuk substitusi ini, tetap kita pilih persamaan yang lebih sederhana. Bebas mau pilih yang mana. Misal, Ibu ambil persamaan yang pertama, yaitu 10B ditambah 6P sama dengan 14.500. Kita ganti B-nya dengan 1.000, jadi 10 dikali 1.000. Ditambah 6P sama dengan 14.500. Kita akan cari nilai P-nya. 10 dikali 1.000, ini 10.000. Ditambah 6P sama dengan 14.500. Cari nilai P, otomatis yang lain pindah, 10.000-nya pindah. 6P sama dengan 14.500. 10.000-nya pindah, yang positif jadi negatif, dikurang 10.000. Jadi 6P sama dengan 14.500 kurang 10.000, kita dapat 4.500. Setelah itu, kita akan cari nilai P-nya. Untuk mencari nilai P, tinggal bagi 4.500 dibagi 6. Dari sini kita peroleh P-nya 750. Wow, pensilnya murah banget ya. Nah, berdasarkan cara yang sudah kita lakukan, kita udah ketemu jawabannya. Jadi harga pensil itu 750 dan harga bukunya adalah Rp1.000. Yang ditanya adalah jumlah harga 5 buku tulis dan 4 pensil. Yang ini yang ditanya. Jadi kita cari 5B, 5B, B-nya tadi udah dapat 1.000, 5 kali 1.000, ditambah 4 kali 750, sama dengan 5 kali 1.000, 5.000, ditambah 4 dikali 750. Itu dapat hasilnya 3.000. Dengan demikian, kita jumlahkan dan terakhir kita dapat harga dari 5 buku tulis dan 4 pensil adalah 8.000. Sampai di sini selesai. Sekian hal yang dapat Ibu jelaskan tentang SPLDV. Silakan ditonton videonya dengan baik. Kalau belum ngerti nonton satu kali, diulang lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan kita bisa diskusi. Ingat belajar yang serius. Terima kasih anak-anak.